Selamat siang teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Arfi Budi Setiawan. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan mencoba untuk mengolah data dengan permodelan ARDL, ya, Autoregressive and Distributed Lag. Gitu. Nah, permodelan ARDL sendiri merupakan salah satu bentuk permodelan regresi yang dia kombinasi, ya, dari dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan autoregresif, sedangkan yang kedua adalah pendekatan distributed lag. Konsekuensinya memang di model ARDL kita akan ada persamaan yang sifatnya struktural, ya, karena ada distributed lag dan ada perkiraan lag lewat autoregresif. Perbedaannya antara model ARDL dengan model regresi dengan pendekatan error correction model atau ECM adalah pada permodelan ARDL kita tidak membutuhkan variabel dengan stasionaritas pada orde yang sama, gitu. Jadi kalau pada regresi ECM kan semua variabel harus stasioner pada orde yang sama. Kalau ARDL tidak, pada dia bisa stasioner tapi pada orde yang berbeda-beda, gitu. Tapi memang syaratnya adalah regresi dengan permodelan ARDL itu tidak boleh ada variabel yang stasioner pada tingkat second difference. Jadi setidaknya dia harus stasioner pada tingkat first difference, gitu. Nah, teman-teman, kita akan mungkin memulai mengolah data, ya. Jadi untuk simulasinya kita mungkin akan mencoba untuk bersimulasi melihat ini mungkin kita pakai dua variabel aja dulu. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh antara curah hujan rata-rata dan perubahan suhu, gitu ya, terhadap produksi pangan, gitu ya. Nah, untuk produksi pangan saya pakai angka indeks, tapi untuk curah hujan saya pakai angka milimeter, ya, satuan asli yang kemudian saya logaritmakan. Ini adalah sudah hasil logaritmanya. Kemudian untuk perubahan suhu tidak saya logaritmakan, karena kita nanti akan mencoba melihat perubahan suhunya itu kira-kira bagaimana. Nah, kira-kira begitu, ya. Data kita data tahunan dari tahun 1980 sampai 2020. Nah, langkah pertama kita perlu memasukkan datanya dulu. Jadi mungkin cara konvensional aja, ya. Jadi kita mulai dari tahun 1980 sampai 2020. Oke. Nah, kalau sudah kita bisa buat tempatnya, ya. Itu. Yang pertama objek, ini objek series. Nah, misalnya ini production, produksi, kemudian objek, ini objek series, ini misalnya hujan, ya, curah hujan. Nah, kemudian objek, ini objek, nah ini suhu, ya, teman-teman, ya. Nah, oke. Sekarang kita sudah bisa memasukkan datanya, teman-teman. Ini adalah data produksi, kita mungkin bisa copy aja di tahun 2020. Produksi di sini. Baik, kemudian kita bisa ke variabel hujan, ya. Kalau variabel hujan tadi saya rubah jadi log, ya. Tuh, supaya kita bisa baca koefisiennya sebagai elastisitas. Ini variabel variabel curah hujan. Baik. Nah, yang selanjutnya adalah variabel temperatur, ya, suhu. Kita masukkan lagi. Oke, reviews, ya, suhu. Baik, kita sudah lengkap nih, teman-teman. Langkah yang pertama adalah kita melakukan uji akar unit dulu, ya, untuk melihat apakah terjadi akar unit atau tidak, atau data kita stasioner atau tidak. Nah, yang pertama kita akan melakukan pengujian stasionaritas atau akar unit dengan menggunakan augmented degiveler, ya, DF. Nah, kita akan melakukan ujinya manual satu-satu. Kita mulai dari produksi dulu. Kita klik view, kemudian unit root test, kemudian standar unit root test, kemudian kita pakai augmented degiveler, gitu.
Nah, di sini kita lihat ketika kita cek tadi, data itu tidak stasioner pada tingkat level, sehingga harus kita stasionerkan dengan melakukan first different. Nah, kali ini akan kita first different-kan masih dengan menggunakan Digibular. Oke, teman-teman bisa lihat datanya sudah stasioner ya pada tingkat first different. Gitu. Selanjutnya pada variabel hujan ya, akan melihat nah first different juga sudah stasioner ya. Jadi indikator stasionernya adalah ketika nilai probability ADF dia di atas, dia di bawah alfa 0,05. Tuh. Kemudian yang selanjutnya suhu, yang terakhir view unit truth test. Nah, di sini suhu juga sudah stasioner karena nilai probabilitasnya sudah di bawah alfa 0,05. Nah, langkah pertama sudah hampir lengkap. Ketika data kita sudah stasioner, tapi kita perlu melihat stasioneritas variabel ketika bersama-sama. Oleh karena itu, saya akan melakukan grouping. Jadi variabel ini saya grupkan dulu. Nah, sudah saya grup. Setelah itu saya klik view, kemudian unit truth test lagi, kemudian cross sectional independent. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di test type-nya itu silahkan klik yang Fisher ADF. Fisher ADF itu artinya augmented digivular. Kita cek pada first different ya, karena tadi kan pada setiap variabel dia stasioner di tingkat first different. Nah, teman-teman sekarang bisa lihat di sini nilai Fisher chi-square-nya ADF dia di bawah 0,05 juga. Artinya data ini secara grup juga sudah stasioner gitu ya. Nah, langkah pertama sudah kita selesaikan. Maka langkah yang kedua yang kita lakukan adalah melakukan pengujian kointegrasi untuk melihat apakah model ini cocok diselesaikan dengan prosedur ARDL atau lewat prosedur ECM. Gitu. Nah, metode kointegrasi yang kita gunakan adalah dengan menggunakan Johansen test. Langkahnya klik view, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada co-integration test, kemudian klik Johansen System Co-integration Test. Tuh. Baik, di sini kita oke semua. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pada tes Johansen, ternyata kita tahu bahwa nilai probability-nya ada yang di bawah alfa, gitu. Ada yang di atas alfa. Artinya tidak terjadi kointegrasi gitu pada first different dan second different. Gitu. Berarti model ini cocok apabila kita selesaikan dengan menggunakan ARDL. Karena kalau terjadi kointegrasi dengan menggunakan Johansen, maka lebih tepatnya diselesaikan dengan menggunakan prosedur ECM gitu. Nah, langkah kedua sudah kita selesaikan, berarti metode ini metode ARDL cocok karena data tidak terintegrasi pada tingkat 1 dan 2. Gitu. Tapi di sini ada Atmos 2, artinya ketika nanti kita akan melakukan pengujian regresi, maka lag-nya kita bikin maksimal 2 dulu. Gitu. Baik ya, itu langkah yang kedua. Grupnya saya simpan dulu. Nah, selanjutnya teman-teman, langkah yang ketiga adalah kita melakukan pengujian dulu. Jadi kita melakukan testing dengan menggunakan ARDL. Ini masih seperti ini, saya klik open as equation. Nah, di sini ketika sudah open as equation, metodenya silahkan kita klik ARDL. Nah, ketika sudah diklik ARDL, tadi ingat teman-teman pada uji stasioneritas semua variabel kita stasioner pada first different, sehingga di depannya ini harus kita kasih simbol D ya. D dalam kurung produksi, D itu menandakan bahwa variabel kita stasioner pada tingkat first different. Tuh. Kemudian sampai di suhu ya. Nah, sudah ya. Kemudian ingat tadi waktu kita uji stasioneritas dengan Johansen, maksimumnya kan tadi 2 ya. Berarti di sini lag-nya kita, lag waktunya itu 2 untuk yang dependent, yang regresor juga 2. Gitu ya. Nah, untuk awal aja. Hasil ini nanti akan kita gunakan untuk menentukan lag optimumnya, gitu, atau panjang lag maksimal. Kayak gitu. Kita klik OK. Nah, sudah. Ini adalah hasil ARDL untuk lag yang masing-masing 2.
Nah, langkah selanjutnya adalah langkah yang keempat, di mana kita menentukan lag optimum atau panjang lag maksimal. Caranya, dari hasil olah data ini, Anda klik view, kemudian Anda klik koefisien diagnostik, maaf, bukan. Ini, model selection summary, setelah itu kriteria grade. Nah, lag optimum akan bisa kita peroleh dengan menggunakan AKIK Information Criteria. Di sini skor AKIK-nya udah ketahuan, teman-teman. Di sini model yang paling bagus adalah model ini ARDL 1.20. Tuh, jadi pilih yang skor AKIK-nya paling rendah. Tuh. Kalau Anda bingung, ini di copy aja to clipboard. Kemudian Anda pindah ke MS Word. Di sini new blank document. Kemudian klik di sini. Nah, di sini Anda bisa lihat model yang bagus adalah ARDL 120. Artinya Y-nya 1, X-nya itu 2 dan 0. Gitu. Jadi lag-nya 0 saja. Nah, itu kira-kira itu model ARDL yang paling bagus. Anda bisa lihatkan di bawah sini. Sorry, saya panjangkan ya. Saya kopikan semua aja. Kita akan coba cek. Nah, ini adalah skor maksimumnya ya, max lag-nya kita. Copy. Nah, sama ya, jadi 1.2.0. Oke. Nah, kalau sudah ini teman-teman, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan estimate lagi. Oke, kita klik estimate, dan di sini, nah ini lag-nya yang dependent 2, yang independent 0 ya. Itu karena tadi sarannya 0. Gitu. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa tahu bahwa ternyata ada pengaruh yang signifikan ya antara hujan tapi suhu tidak gitu. Tapi kalau misalnya kita mau tambah ini lag-nya misalnya tadi lag-nya berapa ya? 120. Oh sorry, ini berarti lag-nya hanya 1. Ini lag-nya 1, ini lag-nya 2 gitu misalnya. Nah, ini hasil yang oke ya. Jadi selected modelnya 120, ini artinya Y-nya itu 1 lag, X1-nya lag-nya 2, kemudian X2-nya lag-nya 0 gitu. Nah, di sini kita bisa cek bahwa ternyata curah hujan berpengaruh signifikan terhadap produksi ya, karena pengaruhnya positif. Kemudian curah hujan tahun kemarin itu tidak berpengaruh signifikan, tapi curah hujan 2 tahun yang lalu berpengaruh signifikan. Gitu. Karena probability-nya di bawah 0,05. Kalau yang ini mungkin berpengaruh signifikan dengan alfa 10% mungkin ya. Kalau suhu tidak berpengaruh signifikan, R square-nya kecil ya, hanya 0,27 kayak gitu. Nah, ini adalah model dalam jangka pendek ya. Nah, kita akan cek juga residualnya, apakah sudah memenuhi asumsi klasik atau belum. Caranya klik view, kemudian residual diagnostik, kemudian kita cek normalitasnya dulu. Nah, di sini nilai JRK-nya 0,15, artinya aman ya, terbebas dari masalah normalitas. Kemudian yang LM, autokorelasi. Sini autokorelasinya juga aman ya, itu 0,94. Kemudian heteroskedastisitasnya kita pakai yang Brugge-Pagan Guthrie, aman juga. Jadi asumsi klasiknya alhamdulillah aman ya. Nah, kita sekarang udah sampai pada step yang kelima, di mana model kita dalam jangka pendek sudah terbebas dari asumsi klasik. Nah, sekarang step yang keenam, kita akan melihat apakah terjadi kointegrasi atau tidak, atau dalam artian ada pengaruh jangka panjang atau tidak. Caranya klik view, kemudian Anda klik koefisien diagnostik, kemudian Anda silakan klik long run form and bound test. Gitu. Jadi kalau tadi untuk lihat ke integrasi kita pakai Johansson test, sekarang kita pakai bound test.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ternyata ini tadi yang jangka pendek ya. Lalu kemudian dalam jangka panjang ini ada pengaruh yang signifikan ya teman-teman. Kalau dalam jangka panjang lihatnya di sini. Oh, curah hujan ternyata berpengaruh signifikan terhadap produksi ya. Kemudian yang suhu pengaruhnya tidak signifikan tapi negatif ya. Artinya kalau suhu makin tinggi dalam jangka panjang produksinya akan turun. Nah, itu kalau suhu. Kalau di sini tadi sama dia hanya satu leg ya gitu. Cuman untuk melihat ada kointegrasi atau tidak bagaimana gitu. Caranya silakan Anda lihat di sini ada F-bound test gitu. Silakan bandingkan antara F statistik ini dengan nilai signifikansi di sini. Gitu. Jadi nilai F statistiknya adalah 11,9. Silakan Anda bandingkan dengan hipotesis di sini. Gitu. Ini ada 3,35 dengan alfa 10%, dengan alfa 5% 3,87, 4,38, 5. Kesemua nilai ini di bawah 11,90. Artinya terjadi kointegrasi ya. Jadi dikatakan ada kointegrasi apabila nilai F bound test-nya di atas nilai I satunya gitu ya. Nah, di sini berarti terjadi kointegrasi yang artinya terdapat pengaruh jangka panjang gitu. Nah, berarti ini sudah aman ya teman-teman ya. Kointegrasi aman, semua aman. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita melihat uji stabilitas. Nah, ini yang terakhir. Gitu ya. Nah, untuk melihat uji stabilitas, tujuannya adalah supaya kita melihat apakah model kita itu stabil atau tidak lag-nya dalam menjelaskan estimasi. Itu caranya kita kembalikan lagi model ARDL-nya ke model OLS. Silahkan Anda klik estimate, terus yang ARDL pindah ke least square. Nah, seperti ini. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini adalah hasil OLS-nya ya. Itu hasil persamaan dengan model OLS. Itu. Nah, untuk melihat stabilitasnya, silakan Anda klik view, kemudian Anda cari di sini stability diagnostic, terus Anda cari recursive estimates OLS only, gitu. Klik. Nah, ada dua metode yang harus Anda cek, yaitu CUSUM test dan CUSUM square test. Kita lihat CUSUM test dulu. Nah, di sini model kita tidak stabil. Dikatakan model kita stabil apabila garis birunya itu nggak melewati yang merah ini. Nah, ini model kita stabil. Nah, kalau di sini nggak stabil ya, karena sejak tahun 2000 dia udah melewati garis merah, berarti nggak lolos stabilitas. Ini model kita nggak bagus. Kemudian kita cek lagi dengan CUSUM square test. Nah, sama juga itu ya, model kita nggak stabil ya. Karena dia ada di atas, di luar garis merah ya, pada alfa 5%. Nah, berarti kesimpulannya adalah permodelan kita belum stabil, nggak lolos stabilitas. Maka solusinya mungkin bisa dilakukan beberapa teknik, misalnya menambah variabel atau menambah data, gitu. Atau memperlebar error ini. Tapi itu tidak disarankan sih. Kita lebih menyarankan untuk menambah data gitu. Nah, di sini kita kembalikan lagi ke model ARDL. Tuh, tadi max lag-nya 2. Nah, kita tadi 2 juga ya. Nah, itu. Demikian teman-teman regresi dengan permodelan ARDL. Semoga teman-teman mendapat manfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.